Nah, hari ini SDS Marsudiri ini akan kedatangan tim dari TAPSAM, yaitu tim The Art of Public Speaking and Storytelling with Acting Method. Tentunya metode acting akan dilakukan di sekolah ini dan akan coba diterapkan oleh guru-guru yang ada di Marsudiri ini. Tentunya ini akan menjadi suatu keseruan karena seperti kita ketahui bahwa TAPSAM bukan sekedar hanya untuk melatih kemampuan orang untuk berbicara, tetapi TAPSAM mengajak kita menjadi diri sendiri, menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Ikuti terus saya, karena hari ini akan menjadi salah satu hari sejarah bagi SDS Marsudiri ini. Halo Sketsapa Indonesia. Nah, kali ini saya berada di daerah Jakarta Utara, tepatnya di SDS Marsudiri ini. Nah, kita udah ketemu nih langsung dengan kepala sekolah dari SDS Marsudiri ini, Pak. Iya. Boleh diperkenalkan untuk teman-teman Sketsapa Indonesia? Halo Sketsapa Indonesia, saya Antonius Yuwono Trisunu, Kepala Sekolah SD Tunas Keluarga Mulia Marsudiri, Jakarta Utara. Saya sudah 4 tahun menjabat jadi kepala sekolah di sekolah ini. Oke Pak, ini kan saya hari ini dapat informasi bahwa Iya. hari ini kita kedatangan dari tim TAPSAM, Betul. The Art of Public Speaking and Storytelling with Metode Acting. Nanti kita banyak ngobrol-ngobrol soal itu Pak, kenapa sih sampai Bapak itu punya inisiatif untuk memberikan pelatihan buat guru-guru. Sementara kan kita tahu sebenarnya guru-guru ini kan dari awal untuk screeningnya kan udah jelas sebenarnya. Menurut Bapak, seberapa penting sih pelatihan public speaking ini buat teman-teman guru? Baik. Sangat penting menurut saya karena public speaking merupakan modal utama untuk guru-guru. Walaupun guru-guru sudah masuk ke sini screening, itu tetap perlu ada pembenahan lagi, pelatihan lagi. Karena menurut saya belajar itu akan terus berlanjut sampai kapanpun kita ini. Artinya selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah, sudah pernah ada untuk melakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru-guru Pak? Kalau untuk pelatihan sudah ada, dengan dinas juga pernah, dengan yayasan juga pernah kami lakukan. Tapi berbeda metode ya Pak ya? Betul sekali. Oke, berarti ada sesuatu yang baru nih Pak? Betul, ada sesuatu yang baru. Nah, ini kan kita masih dalam bulan Agustus ya, masih yang kita tahu bahwa Agustus itu adalah hari kemerdekaan bangsa kita. Betul. Nah, menurut Bapak nih, apa sih arti kemerdekaan dalam pendidikan buat teman-teman guru dan murid-murid SD Marsudiri ini? Ya, kalau menurut saya kemerdekaan dalam pendidikan, terutama di SD Marsudiri ini sangat penting. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar dan mengembangkan secara menyeluruh, berkembang secara menyeluruh, membentuk karakter serta memiliki kecerdasan yang kuat tanpa dibatasi oleh penindasan, kekerasan dan juga diskriminasi. Itu menurut saya. Artinya ada satu kemerdekaan untuk melakukan sesuatu di dunia pendidikan. Betul, gitu ya Pak. iya. Itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak juga ya? Pasti. Dan Oke, siapa Pak yang kira-kira yang harusnya turut berperan serta ya mengambil andil dalam proses belajar dan mengajar anak-anak ini dengan metode kemerdekaan tadi itu? Orang tua kah, guru, atau anak itu sendiri? kalau menurut saya tiga-tiganya sangat berpengaruh. Oke. Gitu, karena guru di sekolah dalam mendidik, mendampingi anak-anak belajar itu juga perlu kerjasama yang sama, yang solid dengan orang tua juga di rumah. Ya, maka menurut saya semuanya sangat penting dalam perkembangan kemerdekaan pembelajaran anak itu. Ya, kira-kira nih Pak, ada nggak pola atau bagaimana cara guru-guru di SD Marsudiri ini
dalam menghadirkan kemerdekaan kepada anak-anak yang kita tahu kan sekarang tuh Gen Alpha itu kan kritis-kritis ya Pak. Iya. Jangan-jangan mereka menganggap kemerdekaan ini cuman ya hari besar biasa atau Betul. apa. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, kalau menurut kami di sekolah kami memberikan kesempatan kepada anak-anak dalam pembelajaran sehari-hari untuk mengeluarkan, mengeksplor kreativitas mereka. Itu tentunya itu perlu dibimbing oleh guru. Supaya apa? Supaya tujuan itu tercapai. Karena kebebasan itu pasti ada sesuatu yang perlu dibatasi. Itu. Oke. Kita kembali lagi ke pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman guru yang saat ini yang tadi udah berlangsung ya Pak ya. Ya. Artinya buat Pak Antonius seberapa penting kemampuan berbicara, kemampuan apa sih namanya bercerita, storytelling itu untuk guru-guru di sini Pak? Kalau menurut saya sangat penting karena dengan cara berkomunikasi yang baik dan mengetahui suasana, ya mengatur suasana di kelas itu sangat membantu anak-anak belajar dengan baik. Nah, dari situlah dengan suasana yang diberikan oleh guru maka otomatis anak-anak akan semangat dalam belajar, dalam mengembangkan kreativitasnya itu. Artinya gini Pak, kan mungkin waktu screening atau penerimaan guru yang akan mengajar di SD Marsudiri ini kan punya SOP sendiri. Betul. Artinya dengan masuknya Tapsam ke pelatihan guru-guru ini ada nggak terjadi friksi atau ada gesekan? Oh ini beda nih, nggak sesuai SOP. Terjadi nggak itu Pak? Kan Bapak tadi udah ngitung dari Betul. awal sampai akhir ada teknik nafas, ada vokal, ada blocking. Kira-kira itu masih sinkron nggak dengan SOP yang pernah atau sudah berjalan di SD Marsudiri ini? Ya, tentu apa yang diberikan dari tim Tapsam tadi Ya. ke sini sangat membantu kami, terutama dalam pengembangan guru. Nah, karena ketika mereka di screening pun mereka akan dites untuk bagaimana cara mengajar dan sebagainya, dan itu masuk ke penilaian. Dan disinilah kami mendapatkan masukan baru untuk kami dalam hal screening guru lagi. Nah, tentunya ada 1-2 hal yang masuk bisa untuk kami gunakan dalam screening untuk selanjutnya. Itu. Yang Bapak lihat selama ini apa kira-kira potensi terbesar dari anak-anak yang ada di sekolah SD Marsudiri? Ada kan potensi-potensi anak itu yang kadang-kadang kita nggak ngeh gitu kan. Oh, ternyata dia bukan cuma jago akademis. Betul. Dia bisa. Kira-kira potensi terbesar selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini itu apa Pak? Baik, selama di sekolah ini kami berikan kesempatan anak-anak untuk mengembangkan bakat mereka, kreativitas mereka baik di sekolah maupun di luar. Misalnya kalau anak itu memang mengembangkan kreativitas, bakatnya di luar pun kami sekolah terbuka. Dengan cara misal membutuhkan surat pengantar dari sekolah pun kami akan berikan. Dan itu sudah kami lakukan dalam mendukung minat bakat baik akademik maupun non akademik dari anak-anak. Artinya kan ketika anak-anak mungkin dalam satu kesempatan misalnya mereka jago ada untuk bernyanyi atau ada lagi jadi artis atau model mungkin. Nah itu artinya ada support dari sekolah kan. Biasanya kan kalau anak-anak itu mengikuti satu kegiatan di luar kan mungkin banyak jadwal yang memang dia tidak bisa hadir untuk datang ke sekolah. Nah itu berarti ada rapot istimewa atau adakah penilaian khusus untuk anak-anak yang berprestasi seperti itu Pak? Baik, tentunya ada penilaian tersendiri karena kita tahu kami juga kemarin punya siswa juga di dunia acting di dalam film bioskop. Ada, bahkan kami berikan waktu ketika memang harus saatnya dia syuting, kami berikan kesempatan itu dispensasi. Tapi tentunya itu harus ada kerjasama dengan orang tua, sehingga anak ini juga tidak tertinggal dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Dan guru-guru pun selalu berkomunikasi dengan
orang tua mengenai pembelajaran yang telah terjadi di sekolah saat anak itu melaksanakan mengembangkan bakatnya di luar gitu. Oke, teman-teman Sketsapa Indonesia, jadi memang terlihat jelas ya bahwa dari kepala sekolahnya, dari guru-gurunya, di sini itu mereka memang benar-benar bersedia untuk melakukan suatu perubahan menuju yang lebih baik ya Pak. Betul. Artinya dengan Tapsam juga ketika mengikuti pelatihan, artinya suara anak bukan hanya terdengar, Betul. tapi nantinya akan ke depannya mereka akan memiliki satu kapasitas yang akhirnya nanti bisa menyentuh hati dan banyak menginspirasi teman-teman sepantarannya, gitu ya Pak. Kira-kira Iya, ya kalau saya bisa summary, harus ada dukungan dari guru, harus ada dukungan juga dari teman-temannya juga gitu ya. Betul. Nggak terjadi, ada juga kan biasanya gitu ketika tahu temennya, wah ini berprestasi nih, dia malas belajar kok tiba-tiba nilainya bagus gitu. Betul. Nah, ada nggak terjadi kecemburuan seperti itu Pak? Sepanjang saya menjabat sih sepertinya tidak ada. Iya. Bahkan anak teman-temannya itu mendukung temannya Saling support, yang ya? saling support gitu. Oke, teman-teman Sketsapa Indonesia, demikian saya ngobrol tadi dengan Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Antonius. Nanti kita akan banyak lebih gali lagi lebih dalam. Ini kan kepala sekolahnya. Nanti kita akan coba tanya lagi ke teman-teman guru, kenapa sih mau guru kok masih belajar lagi gitu? Kok bisa gitu kan? Tapi Gitu. untuk sebuah perubahan yang baik, tentunya kita harus benar-benar serius melakukan hal kebaikan itu. Tetap bersama kami, Sketsapa Indonesia dan Jayalah Indonesia. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Halo Sketsapa Indonesia. Nah, seperti kata saya tadi, kita akan ngajak ngobrol nih guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan dari Rama Sastra Negara tadi, yaitu Tapsam, The Art of Public Speaking and Storytelling with Acting Method. Nah, di sebelah saya ada guru dari SDS Marsudir ini. Ya. Boleh perkenalkan dirinya dong, Mbak. Oke, halo. Nama saya Sri Mulyani tapi biasa dipanggil Cici. Oh, Sri Mulyani bukan Iya. menteri kan? Sama nama beda nasib. Sama nama beda Iya. nasib. Oke. Mbak Cici, Boleh. di sini udah lama ngajar? Sudah dari tahun 2009. 2009. Ya, Oh, lumayan senior ya, berarti sekitar 15 tahun, betul sekali. ngajar apa, Bu Cici? Saya di sini ngajar bahasa Mandarin dari kelas 1 sampai kelas 6. Coba dong sapa Sketsapa Indonesia pakai bahasa Mandarin. Ni hao Indonesia. Artinya apa tuh? Halo Indonesia. Karena kan di bahasa Mandarin itu katanya ada intonasi. Betul sekali. Ada intonasi, ada lambang Iya. yang memang beda-beda, bisa jadi Betul. beda arti gitu ya. Ada 4 nada. Ada 4 nada. Bisa Iya. ditiruin mungkin? Yang mana nih? Kalau nada 1 nih datar, kemudian nada 2 agak naik, ni. Kemudian untuk nada 3 di ayun, ni. Kemudian nada 4 kita baca agak tegas, ni. Dan 4-4-nya tuh beda makna. Yes, dan itu beda hance. Sama dengan ni, nada 3, tapi kalau misalnya beda hance, beda arti. Oke. Yes. Sembarangan berarti ya, banyak Betul. apa namanya? Teknis yang harus Iya, dipelajari ya berarti. betul. Tapi buat anak-anak SDS Marsudir ini, mereka menikmati pelajaran bahasa Mandarin itu atau seperti apa? Karena kita kan bikin kurikulumnya sendiri, karena di SD kan tidak ada kurikulumnya. Ya. Yang ada baru bahasa Inggris, jadi memang saya bikin kurikulum sendiri. Dari kelas 1 sampai kelas 4 itu kami belum pakai hance. Jadi masih pakai pinyin, yaitu yang tadi itu. Jadi kita menulisnya masih pakai ABCD. Nah, tapi nanti di kelas 6, di kelas 5 Ya. sama kelas 6 baru mulai penulisan hance untuk persiapan di SMP. SMP. Iya. Tadi kan Ibu Cici tuh udah ngikutin Tapsam. Yes. Oke. Kira-kira nih dari beberapa metode tadi yang udah di-share sama Pak Rama, apa yang kira-kira nyantol dan kira-kira bisa diimplementasikan ke kehidupan mengajar, apalagi bahasa Mandarin yang kira-kira bisa Oke. diterapkan? Yang bisa diterapkan tadi yang saya coba ya. Itu yang dari teknik masuk, bahwa dari teknik masuk itu kita harus benar-benar bisa menarik perhatian kayak gitu. Ketika nanti mereka sudah menarik perhatian, apapun yang kita lakukan, mereka akan selalu fokus pada diri kita.
seperti itu. Terus habis itu ya dikembangkan, kita harus bisa bermain peran seperti itu, bahwa supaya jadi guru yang kreatif itu tidak harus selalu lihat buku, tapi harus berani untuk mengembangkan diri. Bahwa belajar, kalau ini kan tadi teknik acting ya, nah bahwa ternyata teknik acting itu bisa kita pakai untuk mengajar. Kalau kita lagi sedih ya tunjukkan sedih, kalau lagi marah tunjukkan marah, seperti itu. Artinya tadi ada beberapa poin dari pelatihan itu yang memang benar-benar bisa diterapkan ya? Iya, bisa banget, bisa banget, bisa. Oke, Bu Cici, berasa nggak mungkin Ibu kemarin berpikir bahwa yang namanya menyampaikan pengajaran ke anak-anak udah standar begitu aja, tapi ketika ada pola dari Tapsam itu, kira-kira Ibu jadi lebih bersemangat lagi nggak sih untuk menghadapi mereka? Jujur ya, jadi sebelum saya di sini, saya kebetulan ngajar juga di Marsudiri ini, tapi di Solo selama 7 tahun. Nah kebetulan di Solo itu saya diberi tugas mendampingi ekskul seni teater. Seni teater. Iya, jadi dengan tadi kita mulai, saya tuh jadi istilahnya kayak yes, betul, latihan nafas seperti itu, karena memang untuk seni teater itu kan pertama pasti latihan nafas gitu. Jadi saya jadi mikir gini, iya ya, kenapa nggak saya pakai yang dulu saya pelajari waktu saya di Solo. Akhirnya ketika hari ini ketemu, saya jadi mikir, apa nggak saya pakai sih? I'm very stupid gitu loh. Mungkin kayak menyanyiakan ilmu yang udah saya dapat gitu. Jadi memang ya mungkin hari ini ya takdir Tuhan mempertemukan gitu kan. Jadi bisa lebih, oh iya, bisa dibuka lagi seperti itu. Tentunya Bu Cici juga punya ekspektasi atau harapan ke depannya. Yes. Kira-kira apa nih buat anak-anak atau teman-teman guru? Iya. Kira-kira bisa menginspirasi teman-teman guru di tempat lain. Oke. Dari saya pengalaman ngajar 2009 di sini, jujur saya itu banyak menemukan bahwa anak-anak itu banyak yang kesulitan untuk berbicara, even menceritakan diri mereka sendiri saja. Ya kayak tadi mungkin kita yang pertama ya awalnya kaku gitu, kayak robot gitu ya Pak ya. Tapi setelah bapak latih kan, akhirnya bisa sedikit agak lentur seperti itu. Jadi memang sebenarnya pelatihan seperti ini penting sekali untuk melatih anak untuk bisa berbicara, minimal lancar dulu, mengutarakan pendapat atau yang mereka pikirkan. Karena kalau misalnya Bapak masuk ke kelas kita nih, kita tanya, ada pertanyaan nggak? Mereka pasti silent. Silent ya? Yes, pasti silent. Senangnya bermain aman gitu ya? Iya, mendingan gue nggak ditunjuk deh. Terjadi gitu juga kan? Ketika iya, beberapa betul. teman-teman guru mereka bermain aman juga. Bener, jadi sebenarnya pelatihan seperti ini penting gitu. Saya kalau di dalam kelas, di akhir pelajaran, saya suka suruh anak-anak gambar. And then habis gambar, mereka ke saya lagi, saya minta mereka ceritakan gambar apa itu. Seperti itu, jadi memang untuk melatih, ya supaya mereka bisa ngomong lah. Anak-anak sekarang tuh gadget. Halo Sketsapa Indonesia, perkenalkan nama saya Getris. Saya adalah guru wali kelas 4 di SDS Tunas Keluarga Mulia Marsudiri ini. Oke, udah berapa lama ngajar di SDS Marsudiri? Udah 3 tahun lebih sih di sini. Tadinya sebelumnya di mana Mbak Gegi? Sebelumnya saya belum mengajar. Sebelumnya saya belum mengajar di sekolah lain. Saya mengajar pengalaman pertama itu di SDS ini. Oke, artinya Mbak Gegi memang dari dulu sudah bercita-cita menjadi seorang guru, atau punya cita-cita berbeda terus terakhir ya udahlah ini pilihan terakhir aku jadi guru, ada seperti itu nggak sih? Sebenarnya ada. Oke. Sebenarnya dulu saya bercita-cita ingin menjadi apoteker. Iya, mengambil kuliah farmasi, tapi karena tidak punya pilihan lain, karena dulu orang tuanya pengen kuliahnya di Flores. Orang tua bilang kalau mau ngambil jurusan apa saja terserah, yang pentingnya di ND. Nggak boleh keluar dari Flores. Tapi karena di Flores tidak punya jurusan farmasi, makanya saya memutuskan untuk mengambil PGSD Jalan Aman saja sih. Oke.
Jalan aman ya berarti? Iya, menurut saya jalan aman. Apa the last option? Iya, tetapi makin kesini ternyata wah pelajarannya luar biasa juga. Luar biasa. Iya. Ada menambah pengalaman ya. Karena Iya. setiap tahun kan yang dihadapi orang yang berbeda lagi ya. Iya. Mbak GG berarti sudah dari tahun berapa tadi ngajar di Marsudiri ini? Kurang lebih tahun 2022 di sini. Oke, berarti sekitar 3 tahun ya? Iya. Ngajar bidang studi apa? Kalau di SD sih semuanya ya, kecuali bahasa Inggris, Mandarin, PJOK. Oke. Iya. Nah, hari ini kan Mbak GG itu mengikuti suatu pelatihan TAPSAM, The Art of Public Speaking and Storytelling with Acting Method. Nah, kira-kira ini menjadi satu kekuatan baru atau malah Mbak GG ngerasa, aduh aku jadi ribet karena aku sebelumnya punya pola seperti ini kan, biasanya guru kan gitu ya dalam menghadapi murid-murid mungkin. Gimana Mbak GG? Bisa cerita nggak? Kalau menurut saya ini suatu pengalaman yang luar biasa untuk saya karena saya ini orangnya kurang pede kalau di depan orang banyak, di depan siswa, apalagi ketika saya mengajar ada guru di belakang itu langsung buyar apa yang saya akan Nervous ya? Iya, nervous gitu. Nah, dengan adanya pelatihan ini saya menjadi lebih percaya diri, lebih kreatif untuk anak-anak. Yang saya ketahui anak-anak sekarang belajarnya, tipe belajarnya itu berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, cepat bosannya juga. Nah, dengan ada pelatihan ini saya berharap anak-anak nanti ke depannya lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pelajaran. Pakai trik berarti ya? Iya. Ya. Oke, Mbak GG, kan mungkin Mbak GG selama ini punya metode-metode khusus ya untuk melakukan pengajaran kepada anak-anak. Terus dengan masuknya pelatihan TAPSAM hari ini, itu membuat Mbak GG jadi, aduh aku harus pakai yang mana? Ada kebingungan nggak di situ? Sebenarnya kalau metode keseharian dalam pembelajaran itu ada kebingungan. Oke. Misalnya sebelum proses pembelajaran, yang diketahui kita juga nggak tahu anak-anak dari rumah dengan perasaan yang mungkin sedih atau mungkin marah, gembira. Nah, kadangkala saya setelah selesai mengajar, saya memakai metode dengan mengekspresikan bagaimana pelajaran hari ini, apakah senang, apakah sedih hari ini, dan mereka menulisnya di situ, bahkan menceritakan gitu. Oke. Nah, Mbak GG, menurut Mbak GG itu hanya momen momen anak itu untuk kita asah agar menjadi lebih percaya diri. Apakah ketika dari kelas 1 mereka memang harus ditanamkan kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri, apa nanti ada usia-usia atau kelas khusus agar kita kembangkan lagi potensi yang ada dalam diri mereka? Kalau menurut saya sih dari kecil ya, harus diasah untuk lebih percaya diri. Ketika mereka semakin ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kepercayaan diri mereka semakin besar. Di situ tidak ada nervousnya, mereka lebih berbicara dengan leluasa tanpa adanya ketakutan di saat di depan umum atau takut berbicara, takut menyampaikan pendapat gitu. Kalau sejauh ini yang pernah dulu sekarang kelas 5 ada seorang anak yang model, tapi di situ memang diasah dari orang tuanya memang mengatur waktu anaknya. Misalnya hari ini, sore ini dia di modeling terus di olah vokal di situ. Jadi anaknya ini bisa menjadi Miss Tiongkok kemarin juga bisa, terus pemenang Miss Icon Batik 2024 juga. Oke, masih di bulan Agustus nih, Mbak GG, artinya ada hari yang istimewa buat negara kita, bahwa ini adalah hari kemerdekaan. Buat Mbak GG sendiri, apa makna kemerdekaan dalam proses belajar mengajar di SD Marsudiri ini? Arti kemerdekaan bagi pendidikan Marsudiri ini menurut saya itu dapat membentuk kepribadian yang cerdas, yang bertanggung jawab, disiplin. Halo Sketsapa Indonesia, perkenalkan nama saya lengkapnya Pak Tarsisius Ferry Koko Gustomo. Kalau di sini sering dipanggil Pak Kuku. Pak Kuku, sudah berapa lama mengajar di SDS Marsudiri ini? Kalau saya mengajar di sini sejak tahun 2015, mungkin sekitar 10 tahun ini sekarang. 10 tahun. Iya. Tentunya banyak pengalaman atau kisah-kisah seru lah di sini. Apa yang paling menyentuh buat Pak Kuku dalam dunia pendidikan selama 10 tahun mengajar di sini?
saya yang paling menyentuh itu karena saya termasuk pertama saya ngajar di sini. Dari awal saya selesai kuliah, saya langsung ke sini. Anak-anaknya itu ternyata itu sangat-sangat aktif, kreatif. Sama kreatif. Iya, jadi ketika saya ngajar itu ternyata anak-anak itu sudah fasih, Sudah artinya fasih, ya? fasih dalam arti bisa belajar bahasa Inggris. Ya. Itu di sini sangat bagus bahasa Inggrisnya. Itu yang membuat saya juga tertantang untuk mau belajar di situ. Oke. Artinya dengan kemampuan anak yang mungkin ada sedikit di luar ekspektasi Pak Koko, artinya kita sebagai tenaga pengajar juga sangat dibutuhkan untuk mengayomi anak-anak itu ya. Nah, dengan adanya kebutuhan-kebutuhan itu, masuknya Tapsam tadi, pelatihan yang sudah dilakukan dari pagi tadi, kira-kira akan mempengaruhi nggak ke depannya dunia pendidikan yang ada di SDS Marsudin ini? Sangat, kalau menurut saya sangat sekali, karena saya lihat pelatihan yang tadi saya lakukan, saya ikuti dan Bapak Ibu guru ikuti juga, ini termasuk hal yang baru. Hal baru karena Bapak Ibu guru menjadi tahu trik atau bagaimana caranya supaya kita sebagai pendidik, artinya sebagai contoh bagi anak-anak, kita harus bisa menguasai ruangan, menguasai kelas sehingga anak itu bisa tertuju pada kita. Nah, dari situ kita bisa harus bisa menggandeng anak-anak di situ. Jadi untuk supaya kita bisa percaya diri, artinya kita harus bisa percaya diri dan bisa membangkitkan ke suasana kita di situ. Walaupun terkadang mungkin Bapak Ibu guru mungkin di kehidupan, artinya di keluarga punya masalah, itu jangan sampai dibawa ke kelas. Ke kelas ya. Iya, itu. Artinya Pak Koko kan selama 10 tahun ya Pak Koko ngajar. Mungkin Pak Koko punya metode-metode khusus yang akhirnya, apakah metode yang sebelumnya ditambah Tapsam ini bisa dikombinasi atau memang harus diformat nih, yang lama metode kita udah salah? Menurut Pak Koko seperti apa merespon pelatihan hari ini? Kalau saya sih artinya ketika sudah dapat sebelum dapat ibaratnya menemukan ilmu pengetahuan yang baru, dengan ini lebih bagus dikombinasi. Iya, artinya ketika kita kombinasi arti yang dapat yang baru dengan yang lama, itu bisa menambah sesuatu yang kreatif nantinya di dalam kelas. Contoh ketika kita anak jenuh, anak mungkin bosan ketika kita ngajar, sudah kelihatan nih anak sudah mulai jenuh, kita bisa melakukan kegiatan mungkin seperti mendongeng. Mendongeng, kita bisa gerakan tangan kita dan sebagainya. Tadi kita harus belajar menggerakkan tangan kita, tidak hanya mulut tapi tangan juga harus bisa untuk kita gerakkan. Gitu. Nah, Pak Koko, kan artinya kalau kita melakukan satu pelatihan, itu kan dibutuhkan satu keseriusan ya, satu kedisiplinan, suatu continuity lah semangatnya. Kira-kira dengan cukup hari ini belajar Tapsam, kira-kira udah bisa untuk selanjutnya, atau nanti mungkin Pak Koko rencana punya jadwal sendiri untuk melatih lagi? Mungkin ada pola-pola kedepannya seperti apa Pak Koko biar terjaga nih yang kita latih hari ini bukan cuma untuk hari ini aja loh. Karena biasanya kan gitu kan. Orang-orang langsung udah aku udah latih, emang nggak bisa cuma sekali doang gitu. Nah, gimana Pak? Kalau seperti ini harus berkontinu, artinya harus berkesinambungan terus menerus. Ketika kita sudah dapat pelatihan, kita tidak hanya berhenti di sini, kita harus bisa mengembangkan kembali. Artinya ketika kita sudah diajarkan untuk public speaking, kita harus mau untuk berhadapan langsung kembali, mencoba kembali, artinya tidak hanya di kelas. Ketika nanti kepala sekolah atau dari kegiatan lain kita ditunjuk, kita harus bisa mampu untuk berani mencoba di situ. Jadi selalu untuk mencoba di depan orang banyak itu. Oke, satu nih Pak Koko yang terakhir nih. Apa nih harapannya Pak Koko kan sebagai guru profesional, terus sudah punya ilmu baru dari Tapsam? Apa nih Pak Koko punya harapan seperti apa yang greget, yang bisa menginspirasi teman-teman Sketsapa Indonesia? Untuk
Bapak Ibu guru mungkin yang ada di sana, yang dimanapun berada di Indonesia, saran saya, artinya kita mungkin ya, Bapak Ibu guru yang ada di sana, untuk bisa menjadi contoh role model bagi anak-anak, kita harus benar-benar bisa berani artinya bicara public speaking kepada seluruhnya, kepada anak-anak. Tidak hanya anak-anak, kepada orang ketika dalam rapat atau dalam acara-acara, kita harus bisa berani. Ketika itu kita bisa lakukan, anak itu bisa melihat, berarti oh ternyata itu yang harus bisa jadi contoh. Guru yang jadi contoh itu yang, karena guru itu jadi contoh. Kalau bisa di dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Oke, Sketsapa Indonesia, demikianlah dari Pak Koko. Artinya kita dapat banyak pelajaran hari ini, bahwa dari ruang kelas, panggung terkecil antara guru dengan murid, yang akhirnya nanti bisa berdampak besar. Dari sekolah-sekolah, beberapa penjuru di negara kita ini akan menghadirkan orang-orang terbaik yang nantinya akan berguna untuk bangsa dan negara ini. Saya Cok Arat Pulungan. Demikian Sketsapa Indonesia hari ini di SDS Marsudirini, Jakarta Utara. Tetaplah jaya Indonesia. Yes.